Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita baik-baik saja. Di audio share kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan database buyer property. Karena semakin banyak database, semakin banyak cabuy atau calon pembeli properti kita, maka kemungkinan semakin banyak juga kita akan mendapatkan real buyer karena menggunakan ilmu probabilitas. Semakin banyak database-nya, semakin banyak pula kemungkinan closing-nya. Ya, untuk mendapatkan database buyer property, yang pertama adalah kita tentukan targetnya terlebih dahulu. Kira-kira properti yang kita pasarkan itu di angka berapa? Adakah di bawah 200 juta? Ataukah di bawah 300 juta? Atau bahkan mungkin di atas 500 juta rupiah? Dengan kita petakan, kita akan tahu, mulai kebayang siapakah pembelinya, berapakah penghasilan pembeli kita atau calon pembeli kita tadi. Mereka ngumpulnya di mana? Mulai lagi kelihatan. Hal ini kita lakukan agar kita tidak buang-buang banyak waktu. Banyak pula biaya yang kita keluarkan. Apakah itu tidak boleh? Boleh-boleh saja, terserah. Seperti waktu dulu, secara pribadi saya belajar kepada Mr. Tung Desem Waringin untuk mencari database seperti seorang koboi. Atau ada dua orang koboi. Yang pertama untuk menembak target marketnya, langsung ditembak pakai berondong istilahnya, nembaknya dedet langsung tembak semua. Kemungkinan kena bisa jadi, targetnya berdiri duduk semuanya kena, pasti juga. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika menembak dengan tanpa jeda, tentu saja akan memerlukan amunisi yang besar. Begitu juga ketika kita ngawur mencari database. Dari penjual ayam, penjual ikan, penjual apakah? Ya bisa jadi penjual ayam beli properti. Iya, tapi kita harus tahu pembeli ayam tadi income-nya kisaran di angka berapa dan properti kita harganya berapa. Memang ada presentasinya tapi sangat kecil, dan itu akan membuat banyak sekali waktu yang terbuang serta biaya yang terbuang. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Yang penting kita sadar bahwa amunisi yang kita perlukan itu besar atau banyak, dan waktunya juga lebih panjang. Ketimbang cara koboi yang kedua, dibidik dulu, setelah dibidik kelihatan target marketnya berdiri, langsung tembak door. Kemungkinan lebih spesifik, lebih tidak buang-buang tenaga, langsung door. Kenapa? Karena lebih terperinci, bahkan detail, kita tahu kapan duduknya dan kapan berdirinya. Sehingga kita memberikan penawaran pas dengan target tersebut, maka akan closing jauh lebih cepat ketimbang yang pertama tadi. Tapi semua kembali kepada Anda. Anda bisa menjadi koboi yang pertama atau koboi yang kedua. Kemudian yang kedua adalah perkenalkan personal branding Anda. Anda adalah seorang penjual properti. Anda adalah seorang marketing properti. Anda adalah seorang yang membantu orang lain mewujudkan impian bersama keluarganya memiliki rumah. Sehingga ketika orang mulai terbersit kepingin memiliki properti, ingatnya kepada siapa? Tentu saja kepada Anda. Bagaimana kita membangun personal branding kita? Kita bisa melalui memberikan edukasi, sharing-sharing kecil-kecil di dalam sosial media kita. Atau kita mengumpulkan beberapa orang untuk memberikan edukasi bagaimana memiliki rumah dengan benar dan macam-macam sebagainya. Intinya mereka tahu bahwa Anda adalah seorang yang membantu orang lain memiliki rumah untuk keluarga mereka. Meski mungkin saat itu mereka tidak beli, minimal nyantol di pikiran mereka bahwa Anda adalah seorang pedagang properti.
Dan yang ketiga yang bisa Anda lakukan, Anda bisa melakukan broadcast ke semua kontak WA Anda. Tentu saja broadcastnya memberikan informasi, bukan hanya jualan saja, tapi sharing-sharing tips-tips cara membeli rumah, tips-tips cara terhindar dari kebohongan-kebohongan pedagang properti, kebohongan-kebohongan dari makelar yang tidak bertanggung jawab, kebohongan dari developer yang tidak bertanggung jawab pula. Sehingga mereka lebih interest karena apa? Itu sifatnya edukasi. Apakah orang yang diberikan broadcast tadi semuanya akan interest? Belum tentu juga. Dan bahkan biasanya sedikit sekali yang interest. Tapi tidak apa-apa, lakukan terus, Anda akan mulai tahu alurnya seperti apa. Yang keempat, lakukan pula di sosial media Anda. Broadcast, sharing-sharing, tips-tips, cara sederhana, dan cara-cara yang lebih jitu, bahkan terobosan baru untuk memiliki rumah. Sehingga banyak yang mulai nge-share apa yang Anda sampaikan. Sehingga Anda mulai dikenal secara umum ataupun di dalam sosial media bahwa Anda sekali lagi adalah seorang pedagang properti. Sebagai catatan, jangan sekali-kali Anda membroadcast langsung jualan, bahkan langsung memberikan diskon. Karena apa? Karena terkesan properti Anda adalah properti murahan. Belum apa-apa sudah ngasih diskon. Tapi fokuslah memberi edukasi cara benar memiliki rumah, cara benar memiliki properti model apapun. Mungkin kan tanah kafling, ruko atau apapun. Bahkan ada tips-tips tertentu yang tidak disampaikan oleh pedagang properti lain, tapi Anda menyampaikannya. Sehingga audien atau orang-orang yang dekat Anda akan merasa mendapatkan manfaat dan selalu menyimak apa yang Anda sampaikan. Sehingga mereka tanpa sadar menjadi follower Anda. Dan ketika mereka sudah menjadi follower Anda, bahkan mungkin jadi follower fanatik Anda, ketika mereka pengen punya rumah, apa yang dilakukan? Ya, tentu mereka akan menghubungi Anda. Kalau mereka mempunyai saudara yang pengen punya properti, apa yang akan dilakukan? Benar sekali, pasti akan menghubungi Anda. Nah, apa yang disampaikan tadi bisa Anda langsung praktekkan sekarang juga. Ingat, jangan menunda. Karena saat Anda menunda, maka ada orang lain yang action dan mereka sudah mendapatkan database. Maka Anda mulai action, mereka sudah closing. Karena lebih cepat action akan mendapatkan sukses lebih cepat. Semoga bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.